Halo, halo. Ih, kenapa sepi sekali? Kemana semua anak-anak sekolah minggu? Katanya mau Natal sekolah minggu hari ini. Tapi kenapa tidak ada datang biar satu? Padahal senang kumi lagi waktu dibilang mau Natal sekolah minggu. Halo, Marampa, Kinako, Febi, Via, Vio. Kenapa tidak ada yang datang biar satu? Pulang Made. Halo Ibu Guru Tini, kenapa mau ke pulang? Terus kenapa mau kata sedih begitu? Sedih sekali Kak Bu Guru Gian, karena sudah pakai baju baru Mak, pakai sepatu baru Mak, tampil cantik Mak, tapi tidak ada anak-anak sekolah yang satu. Atau mungkin mereka lupa kalau hari ini Natal sekolah minggu, karena lama Miki tidak pernah sekolah minggu. Tidak Ibu Guru, mereka tidak lupa. Justru sekarang mereka lagi lihat kita di YouTube. Kan sekarang corona, jadi tidak boleh kumpul-kumpul. Makanya mereka berkata lewat YouTube. Oh iyo saya lupa kalau sekarang masih stay at home Ki Pale. Jadi kita berdua ada di sini supaya kita bisa rayakan Natal sekolah minggu, walaupun dinonton sama anak-anak sekolah minggu melalui YouTube di rumah masing-masing. Jengkelku deh sama ini corona, gara-gara ini corona tidak bisa Natal sekolah minggu sama-sama. Bu Guru, tidak boleh begitu. Memang virus corona membatasi kita semua. Harus pakai masker dan jaga jarak. Betul Bu Guru Gian, bukan hanya itu, kita tidak bisa ketemu sama teman-teman, tidak bisa kumpul sama keluarga, anak-anak juga tidak bisa pergi ke sekolah minggu, ke gereja sama teman-temannya, pokoknya terbatas sekali. Itu mi bilang Kak jengkel Kak sama corona, tapi Bu Guru Gian bilang tidak boleh jengkel-jengkel. Iya Ibu Guru, tidak boleh jengkel. Karena kalau kita jengkel, kita tidak bisa berpikir dengan tenang. Imun kita menjadi turun. Nanti justru itu yang membuat kita sakit. Yang harus kita lakukan adalah rajin makan, berolahraga, dan ikuti anjuran pemerintah. Dan satu yang paling penting itu kita harus bersyukur. Apa? Bersyukur? Tidak salah gitu. Tidak dong, kita harus selalu bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai kita. Kita tetap sehat dan kuat, bisa ikut Natal walaupun lewat YouTube. Maka tema Natal kita pada tahun ini yaitu Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Betul ya Bu Guru. Jadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa supaya virus corona ini cepat hilang dari muka bumi ini dan kita bisa beraktivitas kembali seperti dulu dan sama-sama bersekolah minggu di gereja. Sekarang kita masuk dalam ibadah Natal sekolah minggu. Semua duduk yang manis, kita akan mendengarkan pesan Natal yang akan disampaikan. Yang pertama, Ketua PHRG Jemaat Tamalate tahun 2020 yang akan dibawakan oleh Bapak G. Hasan Apandi. Yang kedua, Ketua SMGT Jemaat Tamalate atau yang mewakili yang akan dibawakan oleh Pak Guru Omes. Shalom. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan kata sambutan buat anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, Gembala Agung kita yang senantiasa menyertai kita setiap saat. Anugerahnya yang luar biasa bagi kita dan pemeliharaannya yang selalu sempurna untuk kita sehingga Natal SMGT Jemaat Tamalate tahun ini dapat kita laksanakan.
Natal SMGT Jemaat Tamalate tahun 2020 pada saat ini mengikuti tema nasional yang bertema dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Jadi anak-anak di rumah bisa melihat temanya itu di dalam kitab bacaan Alkitab di Perjanjian Baru di Matius 1 ayatnya yang ke-23. Walaupun di tengah hari sukacita merayakan Natal pada hari ini, di tengah pandemik wabah virus corona, banyak yang terhenti atau yang terkendala dampak dari virus corona pada saat ini. Sangat berdampak ke seluruh dunia, adik-adik. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami dampak dari virus corona, tetapi semua umat seluruh dunia merasakan dampak dari virus corona. Nah, dari virus corona ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, sanak keluarga, orang-orang yang tercintai, dan semuanya sangat merasakan dengan dampak yang terjadi pada saat ini. Namun kita tetap bersyukur anak-anak yang ada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, bahwa sesuai dengan tema Natal pada tahun ini, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel yang artinya Allah beserta kita, bahwa walaupun di tengah pandemik anak-anak sekolah minggu yang terkasih, Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Itu yang harus kita maknai, bahwa Tuhan Yesus selalu hadir buat kita semua. Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada, walaupun di tengah pandemik pada saat ini yang belum selesai. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Jadi kita selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan kita, bahwa Dia selalu menyertai kita dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang. Itu yang harus kita syukuri dengan tema yang sangat pas buat kita juga pada tahun ini, buat perayaan Natal sekolah minggu. Jadi adik-adik juga jangan mengeluh dengan keadaan sekarang. Kita harus selalu bersyukur dengan selalu senantiasa berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang menjaga adik-adik yang ada di rumah maupun di luar rumah. Itu mungkin pesan Natal yang bisa kita petik dari tahun ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja, Bapak Ibu Majelis Gereja, orang tua, donatur, dan semua pihak yang terlibat, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, yang bisa membantu kami dan mendukung sehingga terlaksana acara Natal tahun ini. Semoga berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Akhir kata, saya mewakili seluruh guru-guru sekolah minggu Jemaat Tamalate. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya kasih dan damai Natal selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Dan yang ketiga, Ketua PMG Jemaat Tamalate yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yohana Ati S. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus sekolah minggu yang memberi kesempatan kepada kami selaku pimpinan majelis gereja dalam perayaan Natal malam hari ini menyampaikan kesan dan pesan Natal. Dan juga menyapa dengan kasih anak-anak sekalian yang dengan penuh sukacita mengikuti ibadah Natal di rumah masing-masing. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua selaku anak-anak Gereja Toraja Jemaat Tamalate, di mana kita diberi kesempatan untuk mengikuti perayaan Natal, sekalipun itu kita laksanakan di rumah masing-masing. Nah,
ada hal yang sangat berkesan di perayaan Natal di 2020 ini, ialah perayaan Natal kita laksanakan di rumah masing-masing. Yang biasanya kita berpikir atau yang ada dalam pikiran kita bahwa kalau perayaan Natal itu dilaksanakan di gedung gereja, berjumpa dengan teman-teman kita, dengan ibu guru kita. Tetapi di masa pandemi ini, kita diberi kesempatan untuk tetap mensyukuri kasih Tuhan melalui perayaan Natal itu di rumah masing-masing. Yang sesungguhnya bahwa perayaan Natal ini selama kita diberi kesempatan untuk merayakan Natal tidak pernah kita lakukan dengan cara seperti ini. Nah, ini sesuatu hal yang sangat berkesan. Tetapi sekalipun di tengah-tengah kesulitan ini, tidak mengurangi semangat anak-anak sekalian, terlebih ibu-ibu guru kita, bapak guru kita untuk mempersiapkan perayaan Natal. Nah, semoga anak-anak kita juga boleh menikmati perayaan Natal ini dengan penuh sukacita. Dan ada doa yang tulus dari kita semua, semoga tahun-tahun ke depan kita boleh berjumpa dalam perayaan Natal. Nah, kemudian pesan kami kepada anak-anak sekalian, bahwa di tengah-tengah kesulitan yang kita alami bersama ini, ya jangan kita putus asa ya. Harus punya semangat beraktivitas, semangat belajar, dan melaksanakan hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan jangan lupa kita mematuhi protokol kesehatan. Ya, tidak perlu kita banyak berkeliaran di luar, tidak perlu kita banyak jalan-jalan, demi kesehatan kita bersama. Nah, dan biarlah kiranya pemberitaan firman yang Ibu Guru sudah sampaikan tadi itu menjadi sesuatu hal yang sangat indah dalam kehidupan kita. Nah, tetap kita mengimani bahwa kasih Tuhan akan menuntun kita sehingga di tahun depan kita bisa berjumpa dalam suasana sukacita dalam merayakan Natal. Sehingga sekali lagi pesan kami selaku pimpinan majelis gereja, anak-anak tetap semangat menjalani aktivitas, dan juga buat semua orang tua, mari terus mendampingi anak-anak kita baik dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa perjuangan mereka. Dan kita berdoa bersama, semoga anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan keluarga kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berhasil dalam kehidupan kita dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan memberkati. Demikian kami kembalikan ke pemandu acara. Ya, sekarang semua pasang senyum yang paling cantik dan ganteng, bangkit bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Dek, sukanya itu lagu tadi karena mengajarkan kita untuk selalu bersuka cita, menyanyi. Dengan bernyanyi, hati kita menjadi tenang, sama karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita, sebab Dialah Immanuel. Iya, betul Ibu Guru. Dia selalu ada seperti janjinya. Janji Allah untuk memberikan penebus bagi semua manusia yang berdosa. Ternyata sudah dinubuatkan sejak dahulu. Ini dia nubuatannya. Saya akan membacakan nubuatan yang terambil dari Yesaya 7 ayatnya yang ke-14. Pemberitaan mengenai Immanuel. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Gembala-gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mari kita menyanyi dari PKJ 72 ayat yang kedua, Siapa Gerangan. Itu tadi bunyi lirik lagu, tapi ternyata kita justru sering tidak merasa damai. Kenapa? Saya tahu, karena kita musuhan sama teman, ngambek sama mama dan papa, suka bicara kotor sama kakak atau adik. Semua itu buat kita tidak merasa tenang, dan tentu saja kita pun telah karena itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk kita semua yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan." Amin. Kita akan menyalakan lilin Natal. Tuhan memberi kita perintah supaya seperti lilin yang menjadi terang atau contoh yang baik bagi semua orang. Kita menyanyi 1000 lilin nyalakan. Seribu
kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Ih, suara apa itu? Kenapa ada suara domba? Ada apa ini? Itu tandanya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, Ibu Guru. Dan cerita itu ada hubungannya tentang kandang domba. Tapi sebelum itu, kita menyanyi dulu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Akan kubimbang dan bilang darahku, tetap di sisiku, dan akan uramu asal kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan berdoa, semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Tolong kami supaya bisa mengerti firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Maria dan Yusuf adalah dua orang yang sangat dikasihi Tuhan. Sebelum Maria mengandung, malaikat sudah terlebih dahulu datang pada Yusuf dan memberitahukan pada Yusuf bahwa Maria tunangannya itu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki, dan Yusuf harus memberi nama anak itu Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan ternyata malaikat juga datang menghampiri Maria dan memberitahukan padanya bahwa ia akan mengandung seorang anak. Maria kaget karena dia belum bersuami, tapi Allah mengatakan bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Maria sangat bersukacita karena dia tahu Tuhan akan selalu menjaga dia. Waktu terus berjalan.
Dan tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Sayangnya, saat dia akan melahirkan, tak ada tempat yang cukup baik bagi dia. Yang ada hanyalah sebuah kandang domba yang kecil dan sempit. Tapi tak mengapa, Maria dan Yusuf tidak bersedih. Mereka bersukacita karena bayi kudus itu akan lahir. Waktu Yesus lahir, tak ada tempat tidur yang empuk buat dia. Dibaringkan yang ada hanya sebuah palungan. Tempat makan domba, tak ada selimut yang lembut, yang ada hanya kain lampin atau kain bekas alas untuk menutup tubuh bayi Yesus. Tapi itu semua ternyata cukup untuk melindungi tubuh Yesus. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Nah, gimana tadi? Kalian sudah menyimak dengan baik enggak drama yang dibawakan oleh guru sekolah minggu tadi? Wow, kesannya gimana? Sedih ya. Wow, kita melihat bagaimana Maria dan Yusuf itu pergi mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, kalau Novi mau tanya nih, siapa sih itu Maria dan Yusuf? Ada yang tahu enggak? Ayo adik-adik yang di rumah, Kak Novi yakin deh kalian semua tahu siapa Maria dan Yusuf. Maria itu siapa? Pinter sekali adik-adik sekolah minggu Jemaat Malate. Maria adalah ibu Yesus. Kalau Yusuf siapa? Hebat sekali. Ya betul, Yusuf adalah ayah dari Yesus. Nah, ketika mereka mendengarkan perintah dari Allah, mereka bergegas untuk pergi. Karena sebentar lagi Maria akan melahirkan. Wow, tapi mereka sudah mencari ke sana kemari penginapan. Tapi mereka tidak mendapatkan. Ya, ada satu tempat yang di sana. Tapi itu bukan rumah sakit loh adik-adik. Itu bukan puskesmas. Tapi itu adalah, ya, kandang domba. Nah, Kak Novi mau tanya nih, adik-adik yang ada di rumah, siapa yang lahir di kandang domba? Ada nggak? Pasti nggak ada ya. Pasti ada yang lahir di mana? Sakit. Ada yang di puskesmas, mungkin juga ada yang lahir di rumah. Tapi Maria dan Yusuf tidak bersungut-sungut. Mereka tidak kecewa. Kenapa? Mereka harus ada di tempat itu. Tapi mereka selalu bersyukur dan yakin Tuhan menyertai mereka. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ada suara tangisan. Wow, yes, Yesus sudah lahir. Hore, Yesus sudah lahir. Luar biasa, tangisannya sungguh sangat menggemaskan. Yesus sudah lahir, adik-adik, bahagia enggak? Kak Novi yakin deh, kalian pasti bahagia. Kak Novi juga loh, bahagia Yesus sudah lahir. Tapi Kak Novi sedih. Yesus kan raja di atas segala raja. Tapi kenapa dia harus lahir di kandang domba? Ya. Terus tempat tidurnya bukan di kasur yang lembut. Tapi Yesus tidurnya di mana? Di palungan, tempat makan hewan. Kasihan ya. Terus dia tidak menggunakan selimut yang hangat, yang lembut, yang seperti kalian pakai. Tapi yang Yesus pakai adalah, ya betul sekali, kain lampin. Tapi Yesus mengajari kita untuk hidup sederhana. Ya, walaupun Yesus raja di atas segala raja, tapi dia tetap memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita hidup sederhana. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang Kak Novi juga bingung ya. Kok sekarang kita harus bernatal di rumah? Ada apa ya sekarang ya? Kenapa ya sekarang?
Ya, betul sekali. Sekarang seluruh dunia sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan istilah virus corona. Kita marah ya sama virus corona ya? Enggak ya. Ya, virus corona itu membuat kita apa? Aduh, takut, kita enggak boleh kemana-mana. Nanti kita kena virus. Kemudian virus corona juga itu setiap hari bisa mengintai kita. Kita menjadi takut untuk keluar, untuk beraktivitas. Tapi itu dulu loh adik-adik. Sekarang setelah kita mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus Kristus, Dia Sang Immanuel itu, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, ya, karena Yesus selalu menyertai kita. Dia selalu menolong kita dimanapun kita berada. Tapi ingat, bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, oke adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, kita harus bersyukur Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita loh. Tapi untuk menemani kita, untuk membimbing kita, untuk menjaga dan melindungi kita. Untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh sangat baik kepada kita. Nah, kita patut bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan merayakan Natal hari ini. Walaupun kita merayakannya di rumah masing-masing. Kita bersyukur kita masih bisa merayakan Natal ada sama mama, ada sama papa, oma, opa, kakak, adik, om, tante, dan semua keluarga yang ada di rumah. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti Natal Sekolah Minggu Jemaat Amalate malam hari ini. Kita juga bersyukur masih bisa makan, walaupun mungkin itu makanan dan minuman yang sangat sederhana. Kita bersyukur buat semuanya itu karena Allah menyertai kita. Immanuel. Kita jangan pernah takut lagi menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Tapi kita juga harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Walaupun sekarang kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Pasti nih adik-adik sekolah minggu ada yang kangen ke mall ya, ada ya. Kak Novi juga nih kangen ke mall ya. Ada yang kangen teman-temannya di sekolah? Ada nggak? Woi ada. Ada yang sudah mau pergi liburan kemana-mana. Tetapi harus dibatasi karena virus corona masih berada di sekitar kita. Untuk itu tetaplah bersyukur dan yakin bahwa Sang Bayi Natal yaitu Immanuel, Allah menyertai kita, akan terus ada di dalam kehidupan kita. Oke, yuk bangkit berdiri semua. Oke, sudah berdiri semua? Mama papanya juga dong. Oma opa berdiri yuk. Yuk kita sama-sama katakan Immanuel, Allah menyertai kita. 2, 3. Immanuel, Allah menyertai kita. Merry Christmas buat kita semuanya. Tuhan akan selalu menyertai kita. Nah, bacaan kita hari ini, yuk sama-sama buka Alkitabnya di kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Oke, yuk buka Alkitabnya semua. Adik-adik sekolah minggu, mama papanya juga boleh ya. Iya, Matius 1 ayat 23. Ya kita baca sama-sama ya. Buat adik-adik yang ada di rumah, boleh orang tua mendampingi oma opanya. Kita baca Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Bunyi firman Tuhan begini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Oke? Immanuel, Allah menyertai kita dan Kak Novi mengucapkan buat kita semuanya Merry Christmas. Ya, kita bersyukur untuk kelahiran Juru Selamat kita dengan memberi persembahan. Dengan sukacita kita angkat pujian, Gita Sorga bergema. Kasih
Oke, adik-adik sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan yang ada di rumah, sekarang kita mau doa syafaat ya. Oke, duduk yang manis ya. Mama papanya bisa mengarahkan ya, semua duduk manis. Duduk yang tenang, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapak, terima kasih. Engkau sungguh sangat baik dan luar biasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati ibadah Natal SMGT Jemaat Malate walaupun melalui live streaming pada saat ini Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan tetap selalu jaga dan menyertai kami semuanya. Tuhan, saat ini hamba-Mu ingin berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan Yesus tetap jaga, pelihara mereka. Tumbuh kembang mereka Tuhan tetap akan pelihara. Walaupun mereka Tuhan beraktivitas di rumah, mereka bersekolah juga melalui online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap jaga dan melindungi mereka. Tuhan berikan imunitas tubuh yang baik bagi anak-anak sekolah minggu dan kami semuanya. Biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dalam nama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tetap pelihara mereka, apapun yang mereka lakukan, keseharian mereka, aktivitas mereka, Tuhan Yesus tetap jaga dan pelihara. Pun juga Tuhan kami berdoa buat kedua orang tua, mama dan papa yang ada di rumah, yang bekerja Tuhan Yesus memberkati, biarlah mama dan papa tetap sehat, tetap kuat untuk menjaga, membimbing dan mengarahkan adik-adik sekolah minggu. Biarlah senantiasa juga Tuhan tetap pelihara mereka, walaupun harus keluar rumah untuk beraktivitas bekerja, Tuhan Yesus tetap jaga, lindungi orang tua, anak-anak sekolah minggumu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat omah dan opa yang juga tetap dengan setia menemani adik-adik sekolah minggu walaupun usia mereka sudah terbatas, tapi senantiasa kasih setia Tuhan tidak akan pernah terbatas di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kedua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Daud Sampebiri dan juga Ibu Pendeta Yohana Ati yang ada di jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan tetap pelihara kedua pendeta kami Tuhan. Tuhan tetap memberikan kekuatan, kemampuan untuk tetap dengan setia mengayomi kami jemaat-jemaat-Mu dan tetap dengan setia menjadi gembala Tuhan di jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu di Jemaat Malate. Tuhan tetap memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab dan pelayanan. Biarlah apapun yang mereka lakukan senantiasa diberkati Tuhan. Bapak, saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 masih berada di dalam hidup kami. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah dengan seizin Tuhan sendiri, virus corona ini boleh berakhir dan hidup kami normal kembali, kami beraktivitas, adik-adik sekolah minggu bersekolah kembali, melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Tapi kami percaya Tuhan, ada rencana Tuhan di balik pandemi COVID-19 ini. Ajar kami selalu bersyukur Tuhan senantiasa, seperti janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Immanuel, Allah akan terus menyertai kami semuanya. Kami percaya itu Tuhan. Biarlah melalui kelahiran Yesus Kristus memberikan kami semua kekuatan dan kemampuan, bahkan semangat untuk menjalani hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan Yesus tetap jaga pelihara mereka sehingga mereka boleh memimpin sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Natal kami pada malam hari ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Adik-adik sekolah minggu bersama dengan orang tua dan semua keluarga boleh bersuka cita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sang bayi Natal dan Dia adalah Immanuel yang akan terus menyertai kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan salah dosa kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, pemilik hidup dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Juru Selamat kita telah lahir. Mari ceritakan pada dunia berita kelahirannya. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung,
Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau. Ya, haleluya. Kita adalah anak-anak yang berbahagia karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Natal mengingatkan kita tentang Immanuel, Allah bersama kita. Selamat Natal bagi kita semua. Dengan sukacita kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari hari semula. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi selamat manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari hari semula. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi selamat manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dadah.